誰だわ。 Blue Lock episode 15 akan menceritakan mengenai jalannya pertandingan penentuan di ronde yang ketiga, yaitu antara tim Isagi Yoichi, Nagi dan juga Lord Baro melawan tim Kunigami, Chigiri dan juga Mikagireo bagian yang pertama. Nah, secara umum aturan dari kompetisi ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu pemenang akan ditentukan dengan jumlah gol, yang artinya tim yang berhasil mencetak 5 gol lebih dululah yang akan lolos ke ronde 4. Sedangkan tim yang kalah akan mundur satu tingkat dan harus kembali mengulangi lagi pertandingan sebelumnya, yaitu mini soccer 2 lawan 2. Oh iya, supaya tidak bingung dan juga mudah dipahami, maka mulai dari sini tim Isagi akan kembali kita sebut sebagai tim putih, dan tim Mikagireo akan kita sebut sebagai tim merah. So, bagi kalian yang penasaran dan ingin membayangkan bersama-sama mengenai bagaimana jalannya pertandingan menegangkan antara ke-6 orang tokoh utama di dalam serial Blue Lock ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada halaman pertama, kita pun seketika disuguhkan dengan sebuah panel menegangkan yang terjadi di dalam lapangan. Tepat setelah peluit tanda dimulainya pertandingan roda ketiga telah dibunyikan. Di mana pada momen ini, Isagi pun langsung memberikan satu operan pendeknya kepada Baro dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu Isagi sangat berharap bahwa Baro akan mengembalikan bola tersebut kepadanya dan mau bekerja sama dengan Isagi. Namun nampaknya hal tersebut tidak terlintas di dalam pikiran Baro sama sekali. Karena di satu panel yang sama ini, Baro pun dengan cepat langsung berlari ke arah gawang tim merah, walaupun saat ini Kunigami terus menjaga ketat Baro dan tidak membiarkannya lewat. Nah, menariknya di momen ini Isagi lah pemain yang pertama sadar bahwa gaya bertahan dari Kunigami sangatlah aneh sekali. Karena tepat ketika Baro mencoba berlari ke tengah lapangan, maka Kunigami akan melakukan pressing yang sangat ketat hingga Baro pun harus mencari jalan lain melewati sisi sebelah kanan dari lapangan. Nah, di saat Baro mulai menjauh, maka Kunigami akan melonggarkan pertahanannya dan tidak akan melakukan pressing ketat lagi kepada Baro. Intinya, Kunigami memainkan sebuah strategi sepak bola yang disebut dengan passive man-to-man defense, yang artinya Kunigami tidak akan mencoba merebut bola dari kaki Baro, tapi hanya mencegah Baro supaya tidak bergerak ke arah tengah lapangan, sambil menunggu ada pemain lain yang datang untuk membantunya. Teknik ini sendiri di dalam Blue Lock disebut dengan anti-Baro defense. Melihat Baro yang berada di dalam keadaan terpojok, Isagi pun seketika langsung berteriak dan meminta Baro untuk mengoper bola itu. Walaupun pada akhirnya Baro tetap menolak dan terus berusaha untuk bermain dengan seorang diri. Akibat keegoisan Baro tersebut, Reo yang pada saat itu sedang berada di posisi bebas, akhirnya langsung datang membantu Kunigami sebelum pada akhirnya mereka langsung melancarkan serangan balasannya dengan cara mengoper bola tersebut kepada Chigiri yang kebetulan pada saat itu sedang berlari dengan cepat ke arah gawang tim putih. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja Nagi tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, di saat yang bersamaan, Nagi pun ikut berlari juga dan berusaha menghentikan Chigiri. Tapi sayangnya kecepatan dari Chigiri saat ini masih jauh di atas Nagi. Akibatnya Chigiri pun jadi mampu berlari dengan bebas tanpa satu pun penjagaan. Dan dia pun langsung menembakkan satu tendangan mautnya tepat ke arah gawang tim putih. Hingga pada akhirnya gol pertama pun berhasil dia ciptakan untuk berubah skor menjadi 1-0 dengan keunggulan bagi tim merah. Walaupun saat ini tim putih harus kejebolan lebih dulu dan berada di posisi yang tertinggal, namun nampaknya Isagi dan juga Nagi malah terlihat sangat bersemangat dan berkata seperti ini. Mereka bertiga benar-benar sangat kuat secara individu. Ditambah kerja sama timnya pun luar biasa hebat. Entah kenapa saat ini aku malah semakin ingin menghancurkan mereka bertiga. Setelah peluit tanda dimulai pertandingan kembali dibunyikan, Isagi pun langsung mengoper bola tersebut kepada Baro lagi. Karena saat ini Isagi masih percaya kepada Baro dan masih berharap kepada Baro supaya dia mau bekerja sama dengan dirinya. Oleh karena itu, di momen ini dengan cepat Isagi pun langsung menggunakan kemampuan analisanya lagi untuk melihat jalur bola dan mencari sebuah celah dari pertahanan tim merah, sambil terus berlari melewati Mikagireo dan meninggalkannya jauh di belakang. Tapi sayangnya kali ini Isagi harus kecewa. Karena setelah berhasil menembus pertahanan lawan dengan seorang diri, dan setelah berhasil mencari posisi kosong untuk melakukan tendangan direct shoot-nya, ternyata Baro tetap tidak mau memberikan umpan kepada Isagi, dan malah tetap berusaha bermain dengan seorang diri tanpa mau melibatkan semua rekan setimnya. Nah, akibat kesombongan itu, Kunigami yang sudah terbiasa dengan pergerakan dari Baro, akhirnya mampu dengan mudah merebut bola tersebut dari kaki Baro dan langsung membawanya lari menuju ke tengah lapangan, serta langsung menembakkan tendangan jarak jauhnya ke arah gawang tim putih dalam jarak 27 meter. Akibatnya gol kedua pun kembali tercipta
Dan tim merah pun berhasil memperlebar keunggulan mereka dengan skor 2-0. Melihat semua ulah dari Baro tersebut, seketika emosi dari Nagi pun menjadi tidak tertahankan. Hingga dia pun langsung datang menghampiri Baro, serta langsung menegurnya dengan berkata seperti ini. "Woi badut, kenapa kau tidak memberikan umpan itu kepada Isagi? Padahal Isagi sudah berhasil melewati Mikage Reo dan sudah berada di posisi yang bebas untuk mencetak gol." Mendengar pertanyaan itu, dengan penuh keangkuhan, Baro pun langsung menjawabnya. "Diamlah kau, untuk apa aku memberi umpan kepada orang lain? Karena saat ini hanya aku sajalah yang terhebat, dan aku hanya ingin bermain dengan caraku sendiri." Beruntungnya di tengah ketegangan ini, Isagi pun mampu datang tepat waktu dan langsung memisahkan perdebatan mereka berdua, hingga pertandingan pun bisa dilanjutkan kembali. Di momen inilah Isagi sempat terdiam sejenak untuk berpikir dan juga mencari cara mengenai apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Mengingat Baro sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama. Namun karena saat ini posisi mereka sudah tertinggal 2 gol, maka untuk sementara waktu Isagi pun akhirnya memilih cara yang paling mudah demi memperkecil ketertinggalan mereka lebih dulu, yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan Nagi sambil terus berpikir mengenai apa yang harus dia lakukan kepada Baro. Oleh karena itu pada kick off yang ketiga ini, Isagi pun tanpa banyak basa-basi langsung memberikan satu umpan lambungnya kepada Nagi yang pada saat itu sedang dijaga ketat oleh Chigiri. Pada awalnya Chigiri pun sempat meremehkan kemampuan dari Nagi dan berkata bahwa tidak peduli sejauh apapun umpan yang diberikan oleh Isagi, Chigiri pasti bisa mengejarnya lebih dulu menggunakan kecepatannya. Mendengar hal itu, Nagi pun seketika langsung meresponnya dengan berkata seperti ini. "Hah? Tentu saja aku sudah tahu jika kau lebih cepat dari diriku. Namun, apakah kau bisa melompat seperti diriku dan menendang bola di udara pada saat yang bersamaan?" Setelah mengucapkan hal itu, Nagi pun dengan cepat langsung melompat dan melakukan teknik trappingnya lagi untuk menghentikan bola di udara dan dengan pelan menendang bola itu melewati kepala Chigiri. Lalu diselesaikan dengan satu tendangan kerasnya ke arah gawang tim merah. Hingga gol pun mampu tercipta dari kaki Nagi dan skor pun kini berubah menjadi 2-1. Nah, di momen itulah Isagi dengan cepat langsung menghampiri Baro lagi dan berkata kepadanya, "Woi Baro, saat ini aku sama sekali tidak bisa melihat sebuah masa depan di mana kau bisa mencetak gol dalam pertandingan ini. Jadi cepatlah buang egomu itu dan ayo bekerja sama dengan kami. Karena dengan begitu, maka kemungkinan bagimu untuk bisa mencetak gol akan kembali terbuka." Namun sama seperti sebelumnya, ternyata kali ini Baro tetap menolak arahan dari Isagi. Dan dengan penuh kesombongan malah berkata seperti ini. "Hah? Sudah berapa kali aku bilang brengsek? Aku hanya akan bermain bola dengan caraku sendiri. Dan aku akan memenangkan pertandingan ini menggunakan golku sendiri. Lagi pula aku lebih memilih mati daripada harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi lakukanlah apa yang aku perintahkan dan jangan coba-coba merasa kau bisa mengendalikanku serta memberiku perintah." Melihat dan mendengar respon baru tersebut, Isagi pun seketika sadar bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba bekerja sama dengan Baro, nyatanya Baro sendiri terus menolak dan hanya memikirkan dirinya sendiri di dalam pertandingan ini. Scene pun kini berpindah. Setelah kick off keempat kembali dilakukan, kini giliran Kunigami, Chigiri dan juga Reola yang mulai melakukan rentetan serangan balasannya. Di mana pada momen itu tanpa banyak basa-basi, Reo pun langsung berlari dengan cepat ke arah gawang tim putih dengan dibantu oleh Chigiri pada sayap kanan dan Kunigami pada sayap kirinya. Simpelnya begini. Pertama, setelah berhasil melewati Isagi, Reo pun kembali melakukan kombinasi serangan bersama dengan Kunigami menggunakan teknik passing 1-2 untuk melewati Baro. Kedua, setelah bola dikembalikan kepada Reo, dia pun langsung menyambung alur serangan ini dengan cara memberikannya kepada Chigiri yang ada pada sayap kanan. Walaupun di momen ini Nagi sudah tiba dan siap untuk menghentikan Chigiri, namun rupanya kali ini Chigiri tidak menggunakan teknik yang sama lagi dan tidak berusaha untuk mencoba lari dari kejaran Nagi. Melainkan dia pun langsung memberikan satu umpan lambungnya kepada Kunigami yang pada saat itu sudah menunggu dengan bebas di area kotak penalti. Alhasil Kunigami pun mampu menyundul umpan dari Chigiri dengan mudah dan gol pun kembali tercipta melalui sundulan kepala Kunigami. Hingga skor pun kini berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan bagi tim merah. Wow, menarik banget ya. Pada momen itulah sebenarnya Isagi kembali berhasil menemukan sebuah jawaban penting, bahwa inti dari permainan tim merah berada pada Mikage Reo, di mana Reola yang menjadi otak dari semua serangan tim merah selama ini, dan dia jugalah orang yang mengatur semua aliran bola dari tim merah dengan dibantu oleh dua orang penyerang hebat yang mau diajak bekerja sama.
Yang artinya jika Isagi mampu menyegel pergerakan dari Reo, maka aliran bola kepada para penyerangnya akan terputus dan untuk sementara waktu tim merah tidak akan bisa mencetak gol tambahan lagi. Selain itu pada satu panel yang sama ini, Isagi pun juga sudah mengerti mengenai apa alasan Reo mampu melewatinya dalam duel 1 lawan 1. Yaitu, meskipun Reo tidak memiliki satupun teknik spesial yang hanya dia miliki, namun faktanya kemampuan dasar sepak bola dari Reo sangatlah luar biasa hebat. Hal tersebut bisa kita lihat melalui potongan panel manga ini. Jika Chigiri unggul dalam status speed atau kecepatan, dan Kunigami unggul dalam hal power serta kondisi fisik, Reo justru tidak memiliki keunggulan sama sekali. Karena secara statistik, semua status dari Mikage Reo berada di angka 99. Atau sederhananya, Mikage Reo bisa disebut dengan seorang pemain serba bisa. Jelas sekali semua hal itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi dari tim putih. Di mana kali ini Isagi justru kehilangan satu orang penyerang intinya, yaitu Lord Barrow. Dan hanya bisa mengandalkan Nagi saja untuk bisa diajak kerjasama demi mencetak gol dan juga meraih kemenangan bagi timnya saat ini. Nah pertanyaannya, apakah langkah yang akan dilakukan oleh Isagi selanjutnya? Dan mungkinkah Isagi mampu membalikkan keadaan? Walaupun saat ini dia harus bertanding dengan 2 orang saja. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai kelanjutan cerita dari serial manga Blue Lock ini, nantikan terus ya kelanjutan cerita lengkapnya di channel ini yang akan kami upload pada hari Rabu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.